Halo semua, perkenalkan nama saya Evelyn Marcella Zibua, NPM 193516516223. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah krisis keuangan yang dialami oleh Garuda Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Relation dan Manajemen CSR. Berikut penjelasannya. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan Indonesia yang dikelola oleh BUMN, yakni Badan Usaha Milik Negara, yang dimana telah melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dengan jumlah penerbangan mencapai hingga 600 penerbangan per hari dan telah mengoperasikan total 202 armada pesawat dengan rata-rata usia pesawat di bawah 5 tahun. Garuda Indonesia ini juga telah berhasil mencatatkan sejumlah penghargaan dan pengakuan internasional. Karena Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang telah lama berdiri, di mana beberapa tahun terakhir mengalami kerugian dan krisis keuangan hingga hampir bangkrut. Hal tersebut menarik untuk dibahas. Negara Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang khatulistiwa. Oleh karena itu, transportasi udara merupakan salah satu transportasi yang utama di negara ini. Transportasi udara lebih umumnya disebut sebagai pesawat. Indonesia sendiri memiliki maskapai penerbangan pesawat utama, yakni Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan yang dikelola langsung oleh pemerintahan Indonesia, yakni BUMN. Akan tetapi, walaupun dikelola oleh Persero, tidak ada jaminan bahwa Garuda Indonesia akan baik-baik saja. Faktanya, saat ini Garuda Indonesia memiliki presentasi rugi yang sangat tinggi di bawah perusahaan Jiwasraya. Kerugian Garuda Indonesia ini telah tercatat dalam 5 tahun terakhir. Akibatnya, operasional terganggu. Selain itu juga kerugian ini disebabkan oleh utang perseroan yang kian membengkak. Strategi yang saya akan lakukan yaitu pertama, membangun komunikasi interpersonal, tidak hanya di internal perusahaan tetapi juga di eksternal perusahaan. Misalnya di internal perusahaan, saya akan memberikan semangat positif, mendorong karyawan untuk lebih aktif dalam bekerja, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan integritas setiap karyawan di perusahaan Garuda Indonesia. Sedangkan eksternal perusahaan, saya akan melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat ataupun melakukan negosiasi kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga. Kedua yaitu mengelola informasi, baik terkait siaran pers, promosi perusahaan, atau hal lain yang berhubungan dengan pihak luar. Ketiga yaitu melakukan manajemen media sosial, sehingga meningkatkan target pasarnya melalui media tersebut. Keempat yaitu mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Kelima, mengembangkan hubungan internasional agar Garuda Indonesia menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline. Yang terakhir yaitu membangun manajemen konflik, di mana mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi sehingga reputasi perusahaan tetap terjaga. Saya akan melakukan komunikasi yang sifatnya branding, misalnya mempromosikan jalur penerbangan baru, baik melalui media sosial maupun media massa. Selanjutnya, mendongkrak popularitas di mata internasional dengan melakukan kerjasama dengan brand-brand populer, contohnya klub olahraga sepak bola, serta mengajak seluruh public figure untuk selalu menggunakan transportasi dari Garuda Indonesia. Selain itu, saya akan membuat berbagai konten yang menarik yang berhubungan dengan performa Garuda Indonesia, baik tentang kualitas pelayanan, keamanan data, tempat destinasi wisata, pemberian voucher diskon, dan lain sebagainya. Dengan begitu, akan menumbuhkan citra yang positif dari Garuda Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat memperkuat kredibilitas dari perusahaan Garuda Indonesia, sehingga menjadi bekal untuk menembus persaingan kelas dunia.
selain dari sisi finansial yang sehat, membuat kredibilitas menguat, dan menempatkan Garuda Indonesia dalam jajaran maskapai penerbangan kelas dunia. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih.